kita melanjutkannya, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh adik kita, Dero. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hari ini kami akan ibadah sekolah minggu. Berkatilah guru dan kakak-kakak yang melayani. Berkati juga teman-teman dalam nama Yesus, ya amin. Tetap semangat adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Berbuah, oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Shalom adik-adik, apa kabar? Senang sekali saat ini kita bisa bertemu melalui siaran ibadah online sekolah minggu. Masih semangat? Tetap semangat. Sekali lagi, masih semangat? Tetap semangat. Ya, puji Tuhan, semua adik-adik sudah siap duduk yang rapi dan kita akan memulai pelajaran hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup mata. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberkati kami di dalam hari-hari kami sepanjang 1 minggu belakangan. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini Engkau berikan buat kami kesempatan untuk kami bisa beribadah secara online. Kami rindu ya Tuhan, setiap kami diberkati Tuhan. Berkati anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan. Sertai telinga mereka, hati mereka, mata mereka, supaya ada firman Tuhan yang masuk di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kan saat ini kami serahkan untuk pelajaran hari ini. Berkatilah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini bulan apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan, siapa yang tahu bulan apa? Ya benar, kamu. Bulan apa? Bulan Agustus, di mana
negara kita merayakan hari kemerdekaan. Yang keberapa adik-adik? Siapa tahu? Ayo, siapa tahu? Kalau tahu, tulis di kolom komentar. Oke, nanti ada hadiah. Hadiahnya kapan diambil? Oh iya, nanti kita akan beritahu. Ingat, tahun ini 2020 bulan Agustus Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke titik. Silakan adik-adik jawab di kolom komentar. Yang jawabannya cepat dan tepat, lebih awal masuknya, akan mendapatkan hadiah. Siap? Oke. Selain Indonesia yang merayakan hari kemerdekaannya, ada satu lagi nih yang kita rayakan setiap tahun di gereja kita. Ayo, siapa tahu? Ayo, apa? Siapa? Silahkan juga nanti menjawab di kolom komentar. Jadi ada 2 kuis ya di kolom komentar. Tuliskan apa hari istimewa yang dirayakan oleh gereja kita di bulan Agustus. Siap ya? Jadi jawab yang pertama tadi. Apa jawabannya? HUT keberapa RI kita? Kemudian yang kedua, hari apa yang dirayakan di bulan Agustus untuk gereja kita? Ayo, silakan yang cepat dia dapat hadiah. Nanti jika adik-adik yang sebagai pemenang, hadiah bisa kita antarkan ke rumah, bisa diambil atau diambil di gereja. Ya, kita akan merayakan bersama-sama hari istimewa ini di bulan Agustus. Ada 2 hari istimewa buat gereja kita. Siap ya? Baik, adik-adik, hari kemerdekaan sebentar lagi akan kita rasakan, kita nikmati. Mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang diadakan sangat ramai sekali, sangat meriah dengan perlombaan-perlombaan yang tradisional, sehingga membuat kita lebih semangat. Tapi tahun ini kira-kira ada nggak ya di kampung kita masing-masing atau di komplek rumah kita tetap ada makan kerupuk nggak ya, tetap ada tarik tambang, atau tetap ada balap karung dan lain sebagainya. Sepertinya ada sebagian yang dilaksanakan, ada sebagian yang tidak bisa karena situasi pandemik COVID-19 ini. Kita terus berdoa ya adik-adik supaya COVID-19 segera berlalu dan kita bisa menikmati kebersamaan kita seperti dulu lagi. Ya, seperti halnya Tuhan memberikan kita kemerdekaan Republik Indonesia, itu juga Tuhan memberikan kita kemerdekaan untuk menikmati alam ciptaan Tuhan. Alam ciptaan Tuhan itu apa aja? Ada gunung-gunung, ada pemandangan, ada sungai, ada binatang-binatang, ada pohon-pohon, langit, ada bintang-bintang, bulan, dan lain sebagainya. Bahkan manusia juga diciptakan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan belajar nih bagaimana kita mengetahui urutan-urutan dari penciptaan, karena Tuhan itu memberikan urutan-urutan untuk ciptaannya. Siap ya? Bisa disiapkan pulpennya untuk mencatat, bisa disiapkan juga telinganya supaya bisa mendengar dengan baik dan mengingat. Kita akan belajar tentang penciptaan. Siap? Cerita tentang penciptaan Tuhan sudah uraikan di dalam kitab suci, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke berapa adik-adik? 31. Jadi satu pasal ya, dari pasal yang pertama. Oke, kita akan baca dan kita akan simak satu persatu urutan penciptaan. Yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya
dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi yang pertama, Tuhan Allah menciptakan terang. Apa adik-adik? Terang. Tuhan menciptakan terang. Karena apa? Bumi masih kosong dan gelap gulita menutupi samudra raya. Sehingga perlu terang. Selanjutnya, hari kedua, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air dan untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Oke, yang ketiga adalah, simak ya, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Jadi hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang berbiji, yang menghasilkan buah. Seperti apa aja contohnya? Pohon buah mangga, pohon kelapa, pohon pisang, dan lain sebagainya. Jadi hari ketiga Allah menciptakan pohon-pohon dan tumbuhan-tumbuhan. Dan hari keempat, apa ya? Hari keempat Allah menciptakan apa ya? Yuk kita baca bersama-sama dari ayat 14 sampai dengan 19. Simak. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang besar untuk menguasai siang dan yang kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Ya, jadi hari keempat Allah menciptakan apa adik-adik? Allah menciptakan benda-benda penerang yang ada di cakrawala, yang ada di langit. Apa saja? Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ya, mereka itu menguasai siang dan menguasai malam. Kalau siang kita bisa melihat atau menikmati sinar matahari. Yaitu dari sinar matahari yang baik untuk tubuh kita, untuk tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Semua memerlukan matahari. Kalau malam kita bisa melihat sinar dari bulan. Nah, sinar dari bulan itu yang bisa menyinari kita di malam hari. Kalau zaman sekarang
masih banyak lampu ya, tapi dulu waktu masih ibu zaman kecil alat-alat penerang ini sangat minim. Nah, tapi dengan adanya sinar bulan kita bisa berjalan walaupun malam hari tanpa adanya alat penerang seperti lampu. Dan yang ketiga, yang kecil-kecil, bintang apa? Bintang kecil itu adalah ciptaan dari Tuhan di hari yang keempat. Sekarang masuk kepada hari yang kelima. Mana jadinya? 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuki hari yang kelima. Apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang kelima? Kita akan baca dari ayat yang ke-20 sampai 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriap makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriap dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambahlah banyak, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kelima. Pak Adik, ingat nggak bacaan kita barusan? Hari yang kelima Allah menciptakan apa? Ayo, masih ingat? Allah menciptakan binatang di udara yang sana, yang bisa terbang tinggi pakai sayap. Allah menciptakan burung-burung dan juga binatang yang bisa berenang. Nah, binatang yang bisa berenang apa? Ikan-ikan di lautan, ikan-ikan di sungai diciptakan pada hari kelima. Hari kelima Allah menciptakan 2 macam binatang, yaitu binatang yang bisa terbang dan binatang yang bisa berenang. Kita masuki hari yang ke-6. Hari yang ke-6 Allah menciptakan apa, adik-adik? Mari kita baca dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Ibu akan bacakan ya, adik-adik simak atau adik-adik bisa bersama-sama membaca Alkitabnya di rumah masing-masing. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang bersayap merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segalanya tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya, kita masuki hari yang ke-6. Allah menciptakan apa tadi? Menciptakan manusia. Menciptakan manusia. Manusia pertama bernama Adam. Manusia itu diberi keluasaan oleh Tuhan untuk menguasai segala ciptaan Tuhan, untuk memelihara.
Nah, selain manusia, hari ke-6 ini juga Allah menciptakan binatang-binatang yang merayap, binatang-binatang yang ada di darat. Contohnya apa aja? Ada ular, ada cacing, ada kerbau, ada kucing, ada anjing, ayam, dan lain sebagainya. Semua binatang yang ada di darat diciptakan pada hari yang ke-6, pada yang hari ke-6. Oke, demikian adik-adik, Allah sudah menyempurnakan segala ciptaannya pada hari yang ke-7. Saatnya pada hari yang ke-7 ini Tuhan menguduskan segala ciptaannya dan memberkati. Tuhan sudah selesai, Tuhan sudah menyempurnakan untuk kita, untuk semua yang ada di muka bumi ini. Baiklah, saatnya kita akan menjadi orang-orang yang menjadi pemelihara atas ciptaan Tuhan. Ingat ya adik-adik, ada 6 hari Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Ingat, kalau lupa disetel ulang lagi pelajaran ini. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberkati kami. Kami adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Apa yang Tuhan sudah ciptakan dari hari pertama dan sampai dengan hari yang ke-6 itu semua sempurna dan untuk kami ciptaan Tuhan. Ajarkan kami untuk memelihara segala ciptaan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan sudah menciptakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.